Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya Nur Hasanah Eptiril. Terima kasih yang sudah subscribe. Silahkan yang belum subscribe, tolong dukungannya ya. Nah, di sini saya akan membahas kembali tentang materi pelajaran kimia, masih tentang materi dan energi. Dimana di sini pengklasifikasian materi itu sendiri dan energi. Karena di sini materi banyak memiliki contoh-contoh ya, contoh-contoh dan juga memiliki jenis-jenis materi. Nah, ini seperti bagian pengklasifikasian materi di mana ada zat tunggal atau zat murni. Terdiri dari unsur dan senyawa, kemudian campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Nah, di sini nanti akan dijelaskan pula contoh pengertian di mana itu unsur, perbedaannya dengan senyawa, kemudian homogen dengan heterogen. Nah, di sini untuk yang pertama, unsur. Unsur itu kan turunan dari zat tunggal ya. Nah, untuk sekarang ke campuran ya. Campuran itu kan merupakan larutan, berarti dua penggabungan unsur atau senyawa di dalamnya. Itu ada yang bersifat homogen dan ada yang heterogen. Oke ya, untuk di sini materi kimia materi seperti terlihat pada bagan gambar ini. Di sini kita perhatikan untuk contoh unsur. Unsur itu kan satu partikel ya, satu partikel terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Nah, itu contohnya seperti oksigen, belerang atau besi ya. Kemudian di sini nanti akan dicontohkan lagi tentang senyawa, campuran dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa ya. Unsur dan senyawa merupakan satu keterkaitan satu sama lain. Kemudian juga di sini ada campuran, yaitu adalah larutan. Nah, di sini kita mengenal beberapa macam jenis unsur ya, di mana lebih dari 100 jenis unsur terdapat di bumi kita ya. Baik itu terdiri dari jenisnya, ada unsur logam, ada unsur non logam, dan juga ada unsur semi logam. Jadi nanti kita pelajari untuk unsur-unsur sistem unsur periodik ini pada materi selanjutnya ya. Nanti akan kita jabarkan mengenai unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita ke campuran ya. Untuk campuran homogen dan campuran heterogen di sini bisa terlihat pada gambar di mana campuran homogen itu tercampur secara merata dan sebaliknya campuran heterogen itu tidak tercampur secara merata. Berikut gambar yang ada di atas ya, silahkan diperhatikan. Itu larutan pertama adalah sirup sebagai contoh dari campuran homogen. Kemudian yang larutan kedua adalah campuran minyak dengan air. Nah, dimana di sini kita bisa melihat jelas dua perbedaan dari dua contoh campuran tersebut ya. Contoh yang lain dari campuran homogen yaitu adalah sebuah larutan yang dilarutkan secara merata seperti larutan air dengan garam atau air dengan gula. Kemudian campuran heterogen, contoh lainnya adalah yaitu santan ya, dimana santan itu bisa terpisah antara airnya dengan lemaknya, begitu ya. Nah, kemudian
kita amati di sekitar kita banyak sekali contoh-contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen ya. Jadi bisa diamati secara lebih teliti di kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, kita sekarang mengamati dua jenis larutan ini, di mana ada dua larutan percobaan, di mana di sini ada water dan sugar, yaitu air dengan gula, sehingga jika dilarutkan akan tercampur merata. Nah, itulah yang dinamakan campuran atau larutan homogen. Jadi tidak dapat dipisahkan lagi, berbeda dengan campuran atau larutan heterogen. Jadi bisa dipisahkan kembali dua jenis larutannya yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi silakan bisa terbuka pikirannya mengenai dua campuran ini atau dua jenis larutan heterogen dan homogen ya. Jadi kita lanjutkan pembahasannya ke pembahasan berikutnya mengenai pembahasan masih tentang materi, yaitu yang pembahasan energinya ya. Untuk energi di sini pengertiannya sudah kalian pahami ya, dan ini merupakan bentuk-bentuk energi. Energi di sini bisa terbentuk sebagai energi kinetik dan energi potensial. Dimana di sini ada contoh masing-masing dari energi kinetik dan energi potensial tersebut. Nah, di sini ada energi panas, kemudian energi elastis ya. Nah, bersumber energi itu berdasarkan sumbernya yaitu dari energi cahaya atau matahari. Dan di sini untuk energi suara ya, di sini akan menghasilkan energi bunyi ya. Energi bunyi. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai sumber-sumber energi. Nah, di sini seperti pada gambar, energi berdasarkan sumbernya yaitu matahari ya. Energi bersumber pada matahari, pada air, listrik, kemudian juga ada energi angin dan minyak bumi. Itu sebagai contoh-contoh energi berdasarkan sumbernya. Nah, ini salah satu bagan yang menjelaskan bahwa energi matahari itu bisa menghasilkan energi panas, kemudian bisa menghasilkan energi cahaya. Dan energi cahaya dan energi panas sendiri itu bisa juga menimbulkan energi yang lainnya. Dan ini juga merupakan bentuk-bentuk energi yang harus kalian ketahui. Sudah cukup penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.